Sidang lanjutan perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan perkara nomor 29/PB/2023/PN Magelang atas nama Najna Ains Mutiara bin Arta Ayodhya sebagai terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di ruang sidang Pandawa Pengadilan Negeri Magelang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, sesuai sidang lanjutan. Hari ini pembuktian dari penasihat hukum. Benar, penasihat hukum, pembuktian. Ya, benar. Ada berapa saksi yang mau dihadirkan? 5 saksi dan 2 ahli. Daftarnya ada daftarnya? Saksi ada berapa? Ada 5 saksi, 2 ahli. Sudah dihadirkan dalam persidangan hari ini? Siap, Sudah. Untuk saksi dulu, petugas hadirkan saksi di ruang persidangan. Saksi ada 5. Ini ada Afifah, Asti, Catra Galwa, Yusuf, Alex Kafif. Oke. Dari ke-5 saksi ini ada hubungan darah dengan terdakwa? Tidak. Tadi siapa? ada Afifah sebagai adiknya terdakwa. ada terdakwa. Ya. Baik, terdakwa keberatan dengan kesaksian adik? Tidak. Untuk penuntut umum keberatan atau tidak? Dari pihak kami keberatan apabila disumpah. Tadi kesaksiannya tetap. Oke. Untuk Afifah mundur dulu. Berarti 4 orang ini ya yang ini Islam semua. Islam semua. Baik. Untuk petugas disumpah dahulu. Para saksi di sini dimohon untuk mengikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi sudah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Kalau tidak, saudara bisa dituntut dengan sumpah palsu. Penasihat hukum untuk yang pertama, Yang pertama yaitu dari adik terdakwa. adik terdakwa. Baik, untuk 4 saksi silakan keluar ruang sidang dan jangan berkomunikasi dengan saksi lain. Saya berkomunikasi. Mohon izin yang mulia, karena saudara saksi ini mempunyai gangguan mental, jadi dia didampingi oleh psikolog yang biasanya dia terapi. Oke. Bagaimana penuntutmu? Bersedia. Silakan hadirkan psikolognya. Oke, soal Oke. Baik, di sini saudara ahli akan disumpah terlebih dahulu. Harap mengikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya
dengan sebenar-benarnya, tiada lain daripada yang sebenarnya. Ya, cukup. Terima kasih petugas. Cukup yang mulia. Oke, saudara ahli ada CV-nya? Izin yang mulia, ini dari penasihat hukum yang berbeda. Oke, silahkan. Bawa dulu. Penuntut. Baik, saya mau tanya ke saudara ahli dulu. Saudara ahli ini saudara ahli ini mengetahui berapa lama adik terdakwa ada apa di adik terdakwa ini? Maksudnya sehingga saudara ahli ini mendampingi. Saudara Afifah ini mengalami Mic-nya tolong di saudara Afifah ini mengalami penyakit gangguan mental sehingga saya harus mendampingi. gangguan mental tersebut diakibatkan oleh apa? Gangguan mental ini muncul biasanya muncul karena mengalami peristiwa yang bersifat traumatis. Traumatis. Bersifat traumatis seperti apa saudara? Apakah tahu? Yang dapat kambuh sewaktu-waktu apabila dia merasakan atau melihat kejadian yang memicu traumanya itu kambuh. Oke. Gejalanya itu seperti apa? Ada beberapa gejala yang memicu penyakit PTSD, yaitu diantaranya ingatan pada peristiwa yang bersifat traumatis, perubahan perilaku dan emosi, serta pikiran yang negatif. Mic-nya kasih ke saudara Anifah. Untuk saudara Anifah, saudara Anifah mengetahui apa ya? Mengetahui hubungan dengan apa saudara dipanggil ke sini? Adik terdakwa. Ada permasalahan apa sehingga bisa dipanggil ke sini ke pengadilan? Sebagai saksi. Baik. Bisa tolong jelaskan seperti apa? Ya, jadi sewaktu pagi itu saya sedang bersama teman saya lagi di kamar dan mau siap-siap untuk pergi ke sekolah. Kemudian saya mendengar suara keributan dari bawah. Pas saya dengar suara keributan, saya turun ke bawah untuk melihat ada apa. Nah, sewaktu saya udah sampai bawah, saya melihat kakak saya sedang cekcok dengan om saya. Oke. Cekcoknya permasalahan apa? Apakah sudah tahu? Dia tahu yang Tidak tahu. Kondisinya seperti apa di situ? pas saya turun ke bawah, saya melihat kakak saya sedang memukuli om saya. Kemudian saya berusaha untuk membuka kata-kata keduanya, tapi pas saya akan bertanya, saya didorong oleh teman om saya. Pas saya didorong, saya takut, saya mundur dan saya sengaja nyenggol pas teman dan pas tersebut jatuh dan berat. Kemudian saya tremor dan saya ngeblank. Oke. Nah, Saudara saksi sebagai adik-adik terdakwa ya? Iya. Untuk keseharian terdakwa, apakah emosional gitu atau penyabar orangnya gimana? Dia mulai sangat baik pada saya. Untuk keseharian sehari-hari seperti apa? Seperti kakak kan pada umumnya. Apakah Apalagi pada DM. apakah dia tadi pergi bekerja atau di rumah saja? Pergi bekerja. Bertemu? Nasihat hukum ada tambahan? Ada yang mulia. Ada, silakan. Baik, untuk saudara saksi adik terdakwa Afifah.
Apakah Anda secara langsung melihat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa? Lihat. Apakah kekerasan verbal yang dilakukan oleh korban terhadap Anda? Kedua-duanya. Kemudian pertanyaan bagi psikologi yang mendampingi Afifah. Apa yang menjadi penyebab seseorang mengalami penyakit PTSD? Seseorang mengalami penyakit PTSD biasanya karena mengalami peristiwa yang bersifat traumatis. Cukup yang mulia. Cukup. Betul? Ada yang juga? Ada yang mulia. Silakan ditanyakan. Untuk saudara ahli, apakah penyakit PTSD tersebut bisa disembuhkan? Untuk penyakit PTSD tidak dapat disembuhkan sepenuhnya karena kondisi ini disebabkan oleh trauma yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Untuk cara menanganinya pada saat trauma tersebut kambuh itu bagaimana? Cara menangani trauma yang kambuh itu bisa dengan cara menenangkan diri, melakukan terapi, dan minum obat apabila diberikan obat produktif. Cukup yang mulia. Cukup. Bagaimana? Mau izin menanyakan kepada saudara saksi. Oke, lanjut. Baik, saudara saksi ini kenal tidak sama yang mendorong saudara saksi? Tidak. Lalu dorongan yang diterima oleh saudara saksi ini menurut saudara saksi ini kencang atau biasa aja atau pelan atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kencang. Berarti disengaja. Iya. Saudara saksi Afifah. Kan ada yang ada di TKP ya? Anda tahu nggak terdakwa ini memukul korban ini berapa kali atau berkali-kali? Berkali-kali. Baik, cukup penutup? Cukup. Oke. Saksi cukup. Silakan keluar ruang sidang dan jangan berkomunikasi dengan saksi yang lainnya. Nah, cukup. Ada saksi lagi yang juga? Kemudian selanjutnya kami akan mengajukan saksi Kemana? Tugas bisa dihadirkan saksi yang bersangkutan. Nah, cukup saksinya menerangkan mengenai apa? Sebagai teman adik terdakwa ini. Semuanya. Saksi, saudara saya hubungan dengan masalah apa? Saudara dipanggil ke sini. karena kejadian itu penganiayaan. Oke, penganiayaan. Saudara mengetahui apa tentang permasalahan tersebut? Permasalahan pastinya nggak tahu, tapi waktu itu saya bersiap-siap sama Afifah, terus mendengar keributan Afifah langsung ke sumber suara tersebut. Oke. Di situ terjadi seperti apa? Saya datangnya terlambat, tapi pas posisi saya di situ sudah Afifah sudah tergeletak. Oke. Ya. Cukup, penasihat hukum ada pertanyaan? Oke, saya. Langsung ditanya. Baik, saudara saksi, apakah saudara pernah melihat secara langsung atau mendengar bahwa terdakwa sering mendapatkan kekerasan dari petugas? Tidak. Tidak. Oke, penuntut umum ada tambahan? Ada yang mulia. Ada, silakan saya. Saudara saksi, waktu Afifah ini terjatuh, saudara saksi menolong. Ya. Gimana tuh menolongnya? Untuk dipinggirkan dulu. Pinggirkan. Ya. Oke, cukup yang mulia. Oke, baik. Cukup. Cukup. Saudara saksi silakan keluar ruang sidang dan jangan berkomunikasi dengan saksi lainnya. Cukup.